Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku, Roh Kudus yang manis. Come and fill me. Come and anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord, Come and fill me. Come anoint me. Come refresh me. Sweet Spirit of the Lord, come and fill me. Come anoint me. Come refresh me.
Shalom saudara-saudara. Pesan Tuhan di minggu pertama di bulan Agustus 2021 ini masih terdapat di Efesus 1 ayatnya yang terakhir, yaitu ayat 23. Kita telah memasuki bagian akhir dari 4 rahasia pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita sebagai orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan dibenarkan untuk masuk dalam rencana Tuhan yang penuh dengan kemuliaan bagi hidup kita. Yang pertama adalah pengharapan tentang kekayaan kemuliaannya. Yang kedua adalah pengharapan tentang kehebatan, kekuatan, kuasanya. Yang ketiga adalah pengharapan tentang segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Dan yang keempat di minggu ini tentang bahwa kita adalah kepenuhannya. Di minggu yang lalu kita telah mengetahui melalui ayat 22 bahwa segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya. Semua telah ditundukkan, bahkan maut telah dikalahkan. Kristus telah menang atas segala kuasa dan kekuatan penguasa di bumi ini. Tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Kristus Yesus kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, dosa-dosa kita telah ditanggung sepenuhnya. Semua bentuk-bentuk perbudakan dosa, ikatan-ikatan kedagingan, kutuk-kutuk atas hidup kita telah diselesaikan Kristus di kayu salib. Dia mati, tetapi maut tidak bisa menahannya. Dia bangkit dan itulah kemenangan mutlak, utuh dan sempurna yang telah diraihnya demi kita. Kita diselamatkan dan mendapat bagian dalam kerajaan sorga tatkala kita menerima Kristus melalui hati dan melalui mulut kita. Kita mengakui bahwa Kristuslah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja yang berkuasa penuh di bumi dan di kerajaan sorga. Kerajaan yang tidak pernah akan tergoncangkan dari kekal sampai kekal. Kristus yang telah menang itu, kemenangannya adalah kemenangan kita, karena kita adalah miliknya. Kita juga adalah jemaatnya, yaitu gerejanya di muka bumi ini. Dan Kristus adalah kepala gereja yang utama dalam segala sesuatu. Ayat 23 secara jelas ditulis bahwa jemaat yang adalah gereja Tuhan di muka bumi ini adalah juga sebagai tubuh Kristus, yaitu kepenuhan Dia. Kata kepenuhan di dalam terjemahan bahasa aslinya mempunyai arti kelimpahan kesempurnaan keilahian Kristus atau kesempurnaan ilahi yang melimpah ruah dialirkan kepada kita. Saudara, melalui renungan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 15 dan seterusnya,
kita telah mengetahui bahwa Kristus yang penuh dengan kasih itu telah menyelamatkan kita. Kasih yang dilimpahkan secara penuh, tidak setengah-setengah, tetapi totalitas. Dan hal itu berarti bahwa sesungguhnya kita telah menerima kepenuhan kasih-Nya yang tanpa batas itu, yang begitu sempurna. Kalau kita adalah kepenuhannya, maka sesungguhnya dalam hidup kita akan melimpah dengan kasih Kristus. Kasih yang memberi, kasih yang memulihkan, kasih yang menghidupkan, kasih yang membaharui, yang selalu siap untuk dialirkan kepada siapa saja dan di mana saja. Kristus juga sebagai kepala gereja atau kepala jemaat yang penuh dengan kuasa dan otoritas. Di dalam Efesus 1 ayat 19-22. Yang bekerja dengan hebat bagi kita yang percaya. Kuasa yang sama itu juga telah diberikan kepada kita sebagai tubuhnya. Melalui Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita juga mengetahui hal itu. Melalui Injil Matius, Markus, dan Lukas, kita telah mengetahui hal itu. Kalau demikian, kita sebagai kepenuhan Kristus sudah seharusnya kita mempraktekkan atau mendemonstrasikan kuasa dan otoritas yang sudah diberikan kepada kita dengan menjadi pelaku-pelaku sign and wonder, pelaku-pelaku tanda-tanda ajaib dan mujizatnya yang masih terus terjadi selama bumi ini ada. Semua boleh berlalu, tetapi firman-Nya tinggal tetap. Pertanyaannya, sudahkah manifestasi kasih dan kuasa Kristus itu mengalir melalui hidup kita? Jangan biarkan sumbatan-sumbatan dalam hidup kita menghambat kasih-Nya dan kuasa-Nya mengalir melalui kita. Saudara, ada sebuah ilustrasi sederhana yang mungkin sering kita dengar. Seorang yang sedang membawa secangkir susu manis hangat, tiba-tiba saja ditabrak oleh seseorang sehingga cangkir yang dibawanya pecah dan susu manisnya tumpah. Pertanyaannya, mengapa susu manis yang tumpah dan bukan yang lain? Saudara pasti sudah mengetahui jawabannya, bukan? Ya, benar. Karena isi di dalam cangkir itu adalah susu manis dan bukan kopi pahit. Saudara, hidup kita ini adalah tempat bagi limpahan kasih dan kuasa Kristus. Saudara dan saya adalah kepenuhan Kristus. Kepenuhan kasih dan kuasa-Nya yang harus dialirkan, tumpah keluar dari hidup kita, sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Dan saudara, inilah justru saat-saat yang tepat
untuk kita mengambil keputusan, melangkah dengan berani, karena Roh-Nya akan meneguhkan kita untuk lakukan sesuatu, merefleksikan kasih dan kuasa Kristus yang memberi dampak ilahi, dampak positif bagi siapapun di bangsa ini. Mari ayunkan langkah-langkah kecil kita, juga langkah-langkah besar kita untuk ekspresikan kepenuhan Kristus. Yang semakin dialirkan, akan semakin ditambah-tambahkan dengan ajaib. Masih terlalu banyak orang yang membutuhkan untuk menerima aliran-aliran kepenuhan Kristus melalui hidup kita, agar mereka diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati.